Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Ahmadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Ahidun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna siratan mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Masih berlanjut dengan menerangkan tentang sifatnya Allah Al-Muhaiminu. Al-Muhaiminu itu sifatnya Allah yang mengawasi. Jadi jangan coba-coba kita sebagai manusia yang mempunyai takhta, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai harta berlimpah, menganggap diri Anda adalah orang-orang yang berkuasa. Dan Anda jangan menganggap dirinya Anda itu lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifatnya Allah Al-Muhaiminu, Allah itu maha mengawasi siapapun, yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, semuanya akan diawasi. Qul in tukhfuhu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah apabila ada sesuatu yang disembunyikan di dalam tubuh ente, di dalam hati ente, maka jangan coba-coba Anda itu tidak mengakui. Semuanya Allah itu tahu. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai sifat Sami'ul Basir. Kita kalau melihat sesuatu di suatu kegelapan, ya tidak akan tahu, karena mati kitanya tidak hidup, mati. Karena tidak ada barokah dari Al-Quran, dari surat Al-Quran, ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Tapi apabila sifatnya Allah sudah berperan, Al-Muhaiminu itu selalu berperan. Jangan merasa kita ini berbuat sesuatu yang tidak baik itu Allah tidak tahu. Anda korupsi sekecil apapun tahu. Anda berbuat hasut tahu. Anda berbuat jelek tahu. Anda mencuri sedikit tahu. Anda mau berkhianat tahu. Karena Anda itu adalah makhluknya Allah. Dan bagi Allah yang ada di alam, semua alam itu kecil. Karena itu adalah dalam genggaman Allah. Kalau mau dibalik saja, nggak ada masalah bagi Allah. Karena sifatnya Allah punya sifat jaiz.
Sifat jaiznya Allah itu autarku mungkin bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah mau memerintahkan apapun dan mau berbuat apapun tidak ada masalah. Sekali ngomong, sekali minta, sekali menghendaki maka hancur. Jadi jangan menganggap diri kita ini adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau orang kita sebagai hambanya Allah. Tidak ada pengawasan dari siapa. Ada, semua makhluk yang ada di dunia ini semua diawasi oleh Allah. Mereka orang-orang yang punya takta kebanyakan tidak takut sama Allah. Orang yang korupsi itu orang yang tidak takut sama Allah. Karena apa? Karena Allah itu tidak memberikan suatu balasan langsung gitulah, nggak ada. Tapi ingat, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Apabila Anda mengatakan sesuatu di dalam hati Anda maupun nyata atau tidak dinyatakan, aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati Anda, hasud atau baiknya itu Allah tahu, dan Allah akan membalasnya. Wa yuhasibkum billah, akan membalasnya. Kalau hati Anda buruk maka balasannya yaitu wa yu'adzibu man yasha. Maka ente, kita semua kalau berbuat hati yang buruk maka akan dibalas dengan azab. Entah azabnya mau menjelang kematian atau azabnya itu setelah di dalam kubur. Apakah azab itu akan pasti itu akan Anda dapatkan. Apalagi Anda orang-orang yang sewenang-wenang mempunyai kekuasaan dipergunakan dengan caranya yang tidak benar. Maka bersiap-siaplah di situ, wa yu'adzibu man yasha. Dalam menjelang kematiannya pasti Anda akan tersiksa. Berhati-hatilah, umur itu semakin ke depan semakin berkurang. Anda yang mempunyai takhta, semakin ke depan kehidupan Anda semakin akan mendapatkan kepensiunan. Kalau jadi pensiun Anda tidak baik dengan masyarakat, dengan rakyat, maka apa yang akan terjadi? Kalau Anda tidak merasa umur Anda itu akan habis, maka disitulah akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu apabila mau nanti menjelang kematiannya, karena orang yang mempunyai takhta, kesombongannya dengan dia mempertahankan ketahtanya, maka disitulah wala in kafartum min azabillah sad, itu otomatis. Maka apa yang dipertahankan di dunia ini, kesenangan Anda di dunia ini akan menjadi azab bagi Anda semua. Jadi maka berhati-hatilah bahwa Allah itu, jangan anggap Anda itu mata Allah buta. Mata Allah, telinga Allah itu budak. Hidung Allah itu tidak bisa mencium kebusukan, tidak bisa mengetahui hati Anda. Semuanya itu dalam genggamannya Allah diketahui semua. Kenapa orang banyak yang ditakut? Itulah karena Allah tidak langsung memberikan azab, tapi perlahan dengan pasti. Mereka lebih takut dengan adanya, kalau di pemerintahan korupsi itu takutnya diketahui oleh KPK. Sedangkan KPK-nya itu adalah dari kerangka yang ada di dunia ini, semuanya diciptakan oleh Allah. Adapun benarnya KPK dan tidak benarnya KPK itu tergantung orang itu sendiri yang ada di KPK mau menjalankan hukum yang ada di Indonesia, atau cara hatinya mereka itu punya akhlak atau punya adab tidak. Kalau itu diperguna orang-orang KPK yang punya adab dan punya akhlak, maka jangan coba-coba Anda pun akan diburu bagi orang-orang korupsi. Karena orang KPK itu menegakkan keadilan. Dan siapapun yang menegakkan keadilan di Indonesia, kita harus wajib dukung. Dan kita wajib doakan menjadi jaya. Jaya kehidupan di Indonesianya. Jaya menegakkan hukum yang benar di Indonesia. Insya Allah dengan caranya seperti itu, maka kita akan mawas diri bahwa kita menjalankan kehidupan ini adalah amanah.
Kita menjalankan hidup ini tinggal menjalankan. Semuanya itu diberi oleh Allah. Jangan kamu kita rakus semua. Kapasitas kita itu sudah ditakar. Nikmat kita sudah ditakar. Celaka kita sudah ditakar. Sakitnya atau enggak enaknya semua ditakar. Ujian itu sudah ditakar semua oleh Allah. Tidak mungkin melebihi semuanya. Kalau ente punya kemampuan menghabiskan uang 1 juta, terus kan uangnya itu dapatnya setiap hari 1 miliar, stres. Kalau ente mendapatkan kenikmatan yang gak enak, yaitu penyakit atau ujian yang gak enak, kalau anda itu tidak disesuaikan dengan mungkin anda mati. Dan mungkin saja anda gila. Jadi semuanya yang ada di dunia ini, semuanya sudah ditakar. Dan semuanya sudah mendapatkan kapasitasnya masing-masing. Hanya orang-orang tertentu, orang yang menginginkan kekhususan kepada Allah, yaitu adalah menginginkan satu, yaitu maghfirah dan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itulah orang-orang yang hatinya lega, lego, tentrem, ayem. Karena apa? Orang itu hatinya adem, orang itu hatinya tidak rakus, dan orang itu diam selalu mendoakan yang terbaik buat negara Indonesia yang kita cintai. Jadi kalau ada seorang yang mengatakan ulama itu tidak cinta NKRI, itu bohong besar. Itu perlu dipertanyakan orang seperti itu. Itu perlu dipertanyakan. Jadi janganlah kalian membenci seorang ulama, jangan membenci seorang habaib, jangan membenci siapapun. Kalau anda boleh benci, silakan benci pada tingkahnya, tapi jangan pada orangnya. Apabila anda membenci orangnya, maka anda akan berkaitan dengan, yaitu bermasalah dengan Allah Tuhan. Itu udah pasti. Jadi dengan adanya saya menerangkan sifat Al-Muhaimin ini, semoga bermanfaat bagi kita dan menjadi pelajaran buat kita dan jadi wawasan kita bahwa kita itu menjalani kehidupan yang akan lebih baik lagi. Insya Allah, sahabat Majelis Jamiyah yang ada dimanapun, yang di luar negeri pun, teman-teman yang ada di sana, sahabat-sahabat yang ada di sana, semoga mendengarkan. Dan apabila yang mengerti tentang bahasa Indonesia, insya Allah terberikanlah keterangan ini kepada teman-teman yang ada di sana. Insya Allah sodako ilmu itu sodako yang sangat luar biasa. Insya Allah pahalanya itu akan tetap mengalir walaupun kita akan mati. Tetap itu akan mengalir, insya Allah. Jadi kita perlu berbangga diri bahwa kita menerima ilmu dari Allah, kita mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal para leluhur itulah kita menjadi kebanggaan diri. Kalau tidak ada beliau-beliau, maka kita pun tidak nggak tahu mau jadi apa. Maka ketahuilah, dengan kita lebih mendekatkan diri mengenal sifat-sifatnya Allah, maka itulah menjadi patokan kita supaya kita melangkah ke depannya lebih baik lagi. Insya Allah sahabat Majelis Jamiyah yang ada dimanapun adalah orang-orang yang taat, adalah orang-orang yang sangat luar biasa, patuh pada perintah Allah, patuh pada perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melakukan dan menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, berpegangan teguh yang sangat sempurna itu adalah berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami salih tambah sakit bis sunnati Rasulullah. Sempurnanya berpegang teguh adalah berpegang dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keterangan ini adalah bermanfaat buat kita semua untuk menjalani kehidup ini hingga akhir. Dan saya akhiri saja dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.